Mimpi dari tanah lapang. Matahari pagi menembus sela-sela dedaunan jati yang berjajar di tepian lapangan desa Karangjati. Di tengah tanah lapang yang berdebu itu, suara bola memantul dan sorak-sorai kecil terdengar menggema. Di antara anak-anak muda yang berkeringat, Megawati tampak menonjol. Tubuhnya ramping namun penuh tenaga. Setiap kali ia melakukan smash, bola meluncur kencang seakan ditarik petir dari langit. Meski lapangan mereka hanya ditandai garis kapur dan net dari jaring bekas, semangat mereka tak kalah dari atlet profesional. Megawati bukan berasal dari keluarga berada. Ayahnya seorang petani penggarap sawah, dan ibunya mengelola warung kecil. Sejak kecil, Megawati sudah terbiasa bangun pagi untuk membantu ibunya di warung sebelum pergi ke sekolah. Sepulang sekolah, ia akan langsung menuju lapangan untuk latihan bersama teman-temannya. Mereka menyebutnya Mega Petir karena smash-nya yang keras dan cepat. Namun di balik kekuatan itu, Megawati menyimpan mimpi besar, mengenakan seragam tim nasional dan bertanding di depan ribuan penonton. Mimpinya sempat ditentang ayahnya, yang menganggap olahraga tak memberi masa depan. Kalau kamu perempuan, ya sekolah yang benar, terus kerja. Bukan lari-lari kejar bola, begitu kata ayahnya suatu malam. Tapi Megawati tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa kekuatan impian bisa mengubah segalanya. Diam-diam, ia mulai mengirimkan videonya bertanding ke beberapa pelatih daerah lewat media sosial teman-temannya. Respon yang ia terima lambat, tapi suatu hari, datang surat undangan untuk seleksi klub voli baru di kabupaten. Seleksi itu adalah awal dari semuanya. Klub tersebut bernama Surya Muda Jaya, tim kecil yang baru didirikan oleh pelatih tua mantan pemain nasional. Tak ada banyak fasilitas, tapi mereka punya visi besar, mencetak pemain desa untuk bersaing di level nasional. Pelatih Seno, sang pendiri, langsung terpikat saat melihat Megawati melakukan jump smash. Anak ini beda, katanya singkat. Tanpa ragu, Megawati diterima. Ia resmi menjadi bagian dari tim yang bahkan belum memiliki seragam resmi. Beberapa bulan kemudian, kejutan datang. Klub Surya Muda Jaya secara tak terduga mendapat undangan untuk mengikuti turnamen Invitasi Nasional Voli Indonesia, sebuah ajang tahunan tempat klub-klub raksasa seperti Lavani, Samator, dan BJB bertarung. Semua orang terkejut, termasuk Megawati. Ini bukan lagi pertandingan desa, ini panggung para raksasa, ujar pelatih Seno saat mengumumkan. Dan disitulah, kisah Megawati melawan tim-tim terbaik Indonesia benar-benar dimulai. Jakarta, tantangan pertama, Jakarta Electric PLN. Gedung olahraga di bilangan Senayan itu tampak megah. Lampu sorotnya menyorot lapangan hijau terang, sementara tribun mulai dipenuhi penonton dari berbagai kalangan. Megawati berdiri di pinggir lapangan, mengenakan jersey sederhana klubnya, Surya Muda Jaya. Di seberangnya, tim legendaris Jakarta Electric PLN sudah melakukan pemanasan dengan formasi rapi dan gerakan senada. Pemain-pemain mereka bertubuh tinggi, berotot, dan penuh pengalaman. Ini adalah laga pembuka turnamen, dan tak satu pun orang percaya bahwa tim kecil dari kabupaten bisa memberi perlawanan berarti. Peluit pertama berbunyi, dan Megawati segera menyadari bahwa ritme pertandingan di level ini jauh berbeda. Serangan dari Jakarta Electric datang bertubi-tubi, cepat dan tajam. Libero timnya kewalahan mengantisipasi arah bola, dan setter mereka gugup membuat umpan. Namun Megawati tetap tenang, ia mulai menyesuaikan diri dengan tempo permainan. Saat akhirnya giliran servis berpindah ke timnya, Megawati mengambil alih. Ia melompat tinggi, menghantam bola sekuat tenaga. Smash itu menembus blok lawan dan mencetak poin pertama untuk tim kecilnya. Suara penonton bergemuruh, kaget sekaligus kagum. Pelatih Seno di pinggir lapangan hanya tersenyum. Ia tahu Megawati tak hanya mengandalkan tenaga, tapi juga punya naluri tajam membaca arah permainan. Di set kedua, Megawati makin percaya diri. Ia beberapa kali mencetak es melalui servis kerasnya, dan 2 kali menembus triple block dengan pukulan tajam ke pojok lapangan. Meski Jakarta Electric tetap unggul dalam rotasi pemain dan strategi, Megawati berhasil mencuri perhatian banyak mata. Komentator TV bahkan menyebut namanya beberapa kali, si nomor 12 dari Surya Muda Jaya ini luar biasa. Di tengah pertandingan, salah satu pemain senior PLN, Mbak Tiwi, sempat menegur Megawati dengan nada ramah saat jeda pertandingan. Kamu mainnya berani, Dek. Terusin ya, jangan takut nama besar.
Kalimat itu menancap di hati Megawati, meneguhkan tekadnya. Ia bukan lagi gadis desa yang hanya berlatih di lapangan tanah, ia kini ada di tengah arena yang sebenarnya, melawan klub elit dengan penuh percaya diri. Meskipun pada akhirnya timnya kalah dengan skor 3-1, Megawati keluar dari pertandingan dengan kepala tegak dan sorotan penuh dari berbagai pihak. Usai pertandingan, wartawan dan penonton menghampirinya. Beberapa pelatih klub besar mencatat namanya. Bahkan seorang perwakilan dari pelatih nasional terlihat membisikkan sesuatu ke telinga pelatih Seno. Perempuan itu punya nyali, katanya. Di ruang ganti, Megawati hanya bisa tersenyum lelah sambil menatap jersinya yang basah oleh keringat. Ini baru awal, pikirnya. Lawan berikutnya bahkan lebih menakutkan. Tapi sekarang ia tahu satu hal, ia pantas berada di sini. Bandung, duel emosional melawan Bandung BJB tanda mata. Langit kota Bandung pagi itu kelabu, seolah menyambut ketegangan yang akan terjadi di dalam Gor Citra Arena. Di tribun, sorak-sorai penonton sudah mulai memekakkan telinga. Mereka datang bukan hanya untuk mendukung tim kebanggaan Jawa Barat, Bandung BJB tanda mata, tetapi juga untuk menyaksikan gadis desa yang kemarin mencuri perhatian, Megawati Hangestri. Beberapa spanduk bertuliskan, Mega Petir. Bahkan terlihat di sudut atas tribun, seakan menandai kebangkitan bintang baru dalam dunia voli Indonesia. Bandung BJB bukan lawan sembarangan. Tim ini diperkuat pemain nasional aktif seperti Yola Yuliana dan Wilda Siti Nurfadilah. Permainan mereka rapi, cerdas, dan sangat komunikatif. Ketika pertandingan dimulai, tempo langsung melaju cepat. Serangan dari BJB silih berganti, umpan cepat, spike tajam, dan servis mematikan menghantam pertahanan Surya Muda Jaya. Megawati sempat tergagap di awal set pertama, bahkan membuat 2 kali kesalahan berturut-turut. Tapi setelah time out, pelatih Seno mendekatinya dan berbisik, "Jangan cari menang, cari keberanianmu." Kalimat itu menyulut semangat Megawati. Di set kedua, ia bermain lebih bebas, lebih agresif. Smash kerasnya berhasil menembus blok 3 pemain BJB hingga membuat Yola terpeleset. Penonton bersorak, bukan hanya karena poin, tapi karena semangat Megawati yang tak kenal takut. Beberapa kali ia bahkan berhasil mengubah jalur serangan di udara, memaksa pemain BJB bekerja keras mengantisipasi. Satu momen luar biasa terjadi saat Megawati dan Wilda berhadapan langsung di net, adu blok dan spike yang membuat seluruh gor bergemuruh. Meskipun bola akhirnya keluar, Megawati menunjukkan bahwa ia tak akan tunduk begitu saja. Pertandingan berlangsung ketat hingga set keempat. Tim Megawati sempat unggul 2 poin, tapi pengalaman dan rotasi pemain BJB membuat mereka menutup laga dengan kemenangan 3-1. Namun, yang lebih membekas bukanlah skor akhir, melainkan penghormatan. Di akhir laga, Yola menghampiri Megawati dan merangkulnya. "Kamu luar biasa, Dek. Jangan berhenti di sini," katanya sambil tersenyum. Pelatih BJB bahkan terlihat berbicara serius dengan pelatih Seno usai pertandingan. Nama Megawati mulai diperbincangkan bukan hanya sebagai pemain berbakat, tapi juga sebagai simbol harapan baru dari desa. Di ruang ganti, Megawati duduk diam sambil memandangi sepatunya yang kotor dan penuh goresan. Ia merasa tubuhnya lelah luar biasa, tapi hatinya penuh keberanian. Meski 2 kali kalah, ia sudah membuat nama Surya Muda Jaya diperhitungkan. Lebih dari itu, ia telah membuktikan bahwa seorang gadis desa bisa berdiri sejajar di panggung besar. Tapi perjalanannya belum usai. Di pertandingan berikutnya, lawan mereka adalah tim yang paling ditakuti karena kekuatan teknis dan strategi matang, Gresik Petrokimia. Dan Megawati siap menghadapinya. Palembang, ujian berat, Gresik Petrokimia. Mentari Palembang menyinari Gor Dempo yang dipenuhi penonton sejak pagi. Suasana kota yang hangat terasa berbeda dari atmosfer dalam arena pertandingan yang tegang dan kaku. Hari itu, Surya Muda Jaya akan menghadapi salah satu tim paling disiplin dan taktikal di Indonesia, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Berbeda dari laga sebelumnya yang penuh gebrakan, pertandingan kali ini menghadirkan ketakutan diam-diam. Gresik adalah tim yang bisa menghancurkan lawan bukan dengan kekuatan, tapi dengan strategi yang sangat rapi dan mematikan. Pelatih Seno sudah memperingatkan Megawati sejak latihan, Gresik tak akan memberikan celah. Mereka akan membaca arah bola, mengurung setter, dan menekan lawan dengan servis cepat dan tajam. Dan benar saja, sejak set pertama dimulai,
Megawati merasa seperti dipagari. Blok 2 lapis selalu menunggu setiap kali ia naik untuk menyerang. Setter mereka, Rina, ditekan hingga tak bisa mengumpan bebas. Gresik bermain seperti mesin, presisi, rapi, dan tenang. Dalam waktu singkat, Surya Muda Jaya tertinggal 0-1 dengan skor menyakitkan 25-13. Namun di tengah tekanan itu, Megawati tak kehilangan fokus. Ia mulai belajar dari setiap rotasi lawan. Ia membaca arah pergerakan blok, mencari titik lemah. Di set kedua, ia menurunkan sedikit kekuatan smash dan mulai bermain lebih cerdik, menggunakan drop shot dan cut ball untuk mengecoh lawan. 2 kali ia mencetak poin dengan tipuan yang membuat blok Gresik terpaku di udara. Penonton pun bersorak. Sayangnya, meski permainan membaik, pengalaman dan kedalaman skuad Gresik membuat mereka tetap unggul 25-20 di set kedua. Di set ketiga, Megawati meminta pelatih Seno agar mengubah rotasi agar ia bisa lebih banyak bertukar posisi dengan pemain sayap kanan. Strategi itu berhasil mengecoh pertahanan Gresik beberapa kali. Bahkan smash silang Megawati mampu membuat libero Gresik kesulitan menerima bola. Tapi tim Surya Muda Jaya masih sering kehilangan poin karena kurangnya koordinasi saat bertahan. Di tengah set, Megawati terlihat memanggil semua rekannya dalam satu lingkaran. Jangan lihat papan skor, lihat ke mata lawan kita. Kita bukan anak kecil lagi, ucapnya dengan suara tegas yang tak biasa. Meski akhirnya pertandingan dimenangkan Gresik dengan skor 3-0, sorotan tetap tertuju pada Megawati. Bahkan pelatih Gresik sempat memberi tepuk tangan saat Megawati berhasil mencetak poin dari bola tanggung yang sulit. Seorang komentator di televisi nasional mengatakan, yang kita lihat hari ini bukan kekalahan, tapi pembelajaran. Dan Megawati telah membuktikan bahwa ia adalah murid paling cepat belajar dalam turnamen ini. Di malam harinya, Megawati duduk di balkon penginapan, memandangi Sungai Musi yang tenang. Kekalahan ini membuatnya sadar, kekuatan saja tak cukup. Ia harus lebih cerdas, lebih sabar, dan lebih tajam jika ingin menembus pertahanan klub-klub besar. Besok pagi mereka akan terbang ke Surabaya. Lawan berikutnya adalah Surabaya Bin Samator, tim juara bertahan sekaligus klub dengan tradisi voli paling kuat di Indonesia. Pelatih Seno hanya berkata singkat malam itu sebelum tidur, kalau kamu bisa berdiri menghadapi Samator, kamu bukan pemain biasa lagi. Kamu legenda yang sedang lahir. Surabaya, Samator, sang juara bertahan. Langit Surabaya dipenuhi mendung saat bas tim Surya Muda Jaya memasuki halaman Gor Tridharma. Di kota ini, mereka akan menghadapi lawan yang tak hanya disegani, tapi juga ditakuti, Surabaya Bin Samator. Klub ini memiliki reputasi sebagai benteng voli nasional, tempat lahirnya banyak legenda. Mereka dikenal dengan permainan cepat, blok kokoh, dan stamina tak terkalahkan. Bahkan pelatih Seno sendiri pernah menjadi asisten pelatih di tim ini 10 tahun lalu, sebelum memutuskan mundur demi membina pemain daerah. Megawati merasakan aura berbeda saat memasuki lapangan. Tim Samator berbaris rapi saat pemanasan, dengan teknik yang tampak hampir militer. Nama-nama besar seperti Randy, Zainal, dan Riza menghiasi daftar pemain, meskipun mereka tim putra, karena dalam turnamen campuran eksibisi kali ini, Samator menurunkan skuad putri muda binaan mereka, yang terkenal cepat dan agresif. Meski setingkat usia dengan Megawati, gaya bermain mereka sudah seperti tim nasional. Namun, di balik sorotan kamera dan tekanan mental, Megawati justru merasakan sesuatu yang berbeda hari itu, semangat membara, lebih dari sebelumnya. Peluit pertama dibunyikan. Sejak awal, Samator langsung menunjukkan keunggulan dalam servis dan tempo. Bola bergerak cepat, dan Surya Muda Jaya tampak kerepotan menyesuaikan irama. Tapi Megawati tak tinggal diam. Ia mulai membaca arah permainan lawan, dan saat rotasi memungkinkan, ia menghantam bola dengan kekuatan penuh. Satu smash menyilang ke sisi kanan membuat libero Samator tersungkur. Sorakan penonton langsung menggema. Tak butuh waktu lama, energi Megawati menular pada timnya. Set pertama berlangsung ketat, hingga akhirnya Samator menang 26-24, nyaris terkejar. Di set kedua, Megawati semakin panas. Ia tak hanya menyerang, tetapi juga mulai mengatur irama tim. Ia memberi instruksi pada setter, mengatur blok, bahkan beberapa kali mengangkat moral rekan-rekannya yang jatuh mental.
Puncaknya terjadi saat Megawati menyelamatkan bola liar dengan aksi diving yang membuat penonton berdiri. Aksi itu menghidupkan semangat tim. Untuk pertama kalinya dalam turnamen, Surya Muda Jaya unggul di akhir set dan menang 25-21. Seluruh tribun pun bergetar oleh teriakan, "Mega! Mega!" Set ketiga dan keempat menjadi pertarungan paling epik dalam turnamen ini. Kedua tim saling kejar mengejar poin. Megawati mencetak 11 poin hanya di satu set, termasuk satu blok poin yang luar biasa. Pada akhirnya, Surya Muda Jaya berhasil mencetak kemenangan mengejutkan, 3-2 atas Samator. Tangis pecah di bangku cadangan. Pelatih Seno tak mampu menahan air mata saat memeluk Megawati. "Kamu bukan hanya pemain, kamu simbol," katanya lirih. Di tribun, seorang pelatih dari tim nasional diam-diam mencatat, "Megawati, karakter kuat, tak gentar tekanan, tajam di saat genting." Kemenangan ini mengubah segalanya. Media mulai membanjiri Megawati dengan wawancara. Surat kabar olahraga menulisnya sebagai petir dari desa yang menumbangkan juara. Namun Megawati tetap tenang. Di balik semua sorotan itu, ia tahu satu hal, pertandingan berikutnya bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang menyelesaikan perjalanan dengan kepala tegak. Dan lawan terakhir mereka bukan sembarangan, Jakarta Bin, tim dengan dana besar, disiplin tinggi, dan armada atlet nasional. Yogyakarta, final melawan Jakarta Bin. Gor Amongrogo, Yogyakarta, sore itu dipenuhi warna merah dan putih. Spanduk bertuliskan, "Final Turnamen Invitasi Voli Indonesia," terpampang di tengah arena. Dua tim tersisa, Surya Muda Jaya, tim kuda hitam dari desa yang mengejutkan banyak pihak, dan Jakarta Bin, tim profesional milik lembaga elit yang berisi para pemain timnas dan atlet terbaik. Perjalanan panjang Megawati bersama timnya telah mengubah persepsi publik, dari sekadar peserta pelengkap, kini mereka adalah finalis yang akan menentukan arah masa depan voli Indonesia. Tim Jakarta Bin berdiri rapi di pinggir lapangan. Di dalam barisan mereka ada nama-nama besar, Wilda Siti, Ratri Wulandari, dan setter muda andalan timnas, Fitria Maulida. Dengan jersey biru tua dan sorot mata tajam, mereka tampil sebagai mesin kemenangan. Tapi di seberangnya, Megawati berdiri dengan kepala tegak, matanya tenang, dan tubuhnya siap. Seragam merah marun Surya Muda Jaya yang awalnya dianggap biasa, kini menjadi simbol keberanian dan perjuangan. Pelatih Seno berdiri di belakang Megawati dan berbisik, "Hari ini kita tak perlu takut kalah. Kita hanya perlu bermain sejujurnya." Pertandingan dimulai dengan tempo cepat. Jakarta Bin membuka laga dengan servis keras dan penyerangan kombinasi yang membuat Surya Muda Jaya kewalahan. Set pertama jatuh ke tangan mereka 25-18, dengan keunggulan teknik dan rotasi. Tapi di set kedua, Megawati bangkit. Ia memimpin langsung serangan dari sisi kanan, melakukan back attack memutar yang memecah blok 3 pemain lawan. Dalam satu rally panjang berdurasi hampir 2 menit, Megawati menyelamatkan bola 2 kali dengan diving dan akhirnya mencetak poin lewat smash keras ke pojok belakang. Penonton pun bergemuruh menyebut namanya. Set kedua dimenangkan Surya Muda Jaya 27-25, dan tensi pertandingan pun meningkat. Set ketiga menjadi ujian mental, Jakarta Bin memperkuat blok dan menjebak setter Rina dengan rotasi cepat, mematikan alur umpan. Tapi Megawati mulai mengambil peran sebagai penyeimbang. Ia menenangkan rekan-rekannya, mengatur ritme, dan mencetak poin-poin penting. Meskipun kalah di set ketiga 22-25, semangat timnya tak padam. Set keempat jadi titik balik, Megawati menghujani lawan dengan smash silang, servis tajam, dan bahkan blok poin terhadap Ratri Wulandari, salah satu middle blocker terbaik negeri. Set itu berakhir 25-19 untuk Surya Muda Jaya. Masuk ke set penentuan, kelelahan mulai terasa. Keringat membasahi seragam. Nafas. Epilog, panggilan merah putih. Pagi itu di Senayan, aroma tanah basah setelah hujan memenuhi udara. Di antara lalu lalang kendaraan dan hiruk pikuk ibu kota, sebuah mobil kecil berhenti di depan gedung Pelatnas Voli Indonesia. Dari dalamnya keluar seorang gadis dengan jaket bertuliskan Surya Muda Jaya di punggungnya. Megawati, kini tak lagi gadis pemalu dari desa, melangkah masuk ke dalam halaman Pelatnas dengan ransel di punggung dan tekad di dada. Di tangannya, ia menggenggam surat resmi dari PBVSI, pemanggilan ke Tim Nasional Voli Putri Indonesia.
Langkahnya terasa berat, bukan karena ragu, tapi karena ia sadar, ini adalah babak baru yang jauh lebih berat dari sekadar turnamen antar klub. Di dalam aula utama, ia disambut oleh pelatih timnas, Pak Anwar, dan beberapa staf. Wajah-wajah asing namun berkelas menyambutnya, para atlet nasional yang sebelumnya hanya bisa ia lihat lewat layar televisi. Di sana ada Wilda, Ratri, dan bahkan Yola, yang pernah jadi lawannya di Bandung. Mereka semua berdiri menyambutnya. "Selamat datang, Mega," sapa Wilda dengan senyum tulus. Hatinya menghangat. Ia diterima, bukan karena belas kasihan, tapi karena layak. Hari-hari berikutnya dipenuhi latihan keras yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pukul 5 pagi sudah mulai pemanasan, siang latihan teknik, dan malam analisis video permainan lawan. Tubuhnya dipaksa melampaui batas. Ia jatuh, ia bangun, ia terluka, ia berdarah. Tapi tidak sekalipun Megawati mengeluh. Ia tahu, setiap tetes keringatnya adalah jalan menuju satu tujuan, membela merah putih di pentas dunia. Pelatih Anwar suatu malam berkata padanya, "Kami tak memilihmu karena kamu kuat. Kami memilihmu karena kamu berani. Melawan ketakutanmu sendiri." Nama Megawati mulai menjadi perbincangan di kalangan media nasional. Ia diundang dalam berbagai acara televisi, diwawancarai oleh jurnalis olahraga, dan bahkan menjadi ikon motivasi di sekolah-sekolah. Tapi ia menolak semua kontrak iklan besar. "Saya belum juara apa-apa," ujarnya kalem. Bagi Megawati, kebanggaan tertinggi bukanlah tampil di layar kaca, tapi berdiri tegak menyanyikan Indonesia Raya dengan jersey merah putih di dada dan bendera di belakang punggungnya. Dan momen itu akhirnya tiba. Pada laga persahabatan menghadapi tim nasional Thailand di ajang uji coba ASEAN, Megawati masuk lapangan mengenakan seragam timnas. Saat lagu kebangsaan diputar, ia memejamkan mata. Dalam bayangannya terlintas lapangan tanah desa Karangjati, wajah ibu yang mengantar sarapan sebelum berangkat sekolah, dan pelatih Seno yang berdiri di pinggir lapangan dengan senyum bangga. Ketika peluit pertama ditiup, Megawati tahu, ini bukan akhir cerita,